Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi anwa'in minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabi hadhihi al-ummah wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Semoga kita bisa terus menunjukkan kesyukuran dengan menjaga semangat ketaatan dan ketundukan, sehingga setiap hari yang kita lalui akan menjadi kesempatan kita untuk menambah catatan-catatan kebaikan, menyiapkan modal sebanyak mungkin untuk menjalani kehidupan setelah kematian nanti. Kita sangat berharap apa yang kita lakukan pagi hari ini juga menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kita masih dalam momentum Dzulhijjah. Dan nampaknya kita masih perlu untuk mengupas banyak sisi dari Nabi yang penuh dengan suri toladan, selain baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu sudah banyak yang kita dengar dari peristiwa-peristiwa perjalanan hidup Nabi Ibrahim di momen Dzulhijjah seperti ini. Dan untuk pagi hari ini kita akan lebih menyoroti soal rangkaian ujian-ujian berat yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Lalu kita mengambil catatan atau pelajaran buat kita. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada bagi kalian suri toladan yang baik dalam kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ayat yang perlu untuk kita jadikan sebagai landasan bahwa selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nabi lain yang ditegaskan oleh Allah harus kita jadikan sebagai suri toladan buat kita. Walaupun tentu saja semua nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bisa kita jadikan sebagai suri toladan. Tapi ketika ada penegasan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ada dua nabi yang ditegaskan uswatun hasanah bagi kita, maka kita merasa perlu untuk menelusuri kehidupannya lebih jauh, lebih detail.
Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahud. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Para ulama tafsir menjelaskan kalimat di sini adalah syariat. Ada perintah yang harus dilakukan, ada larangan yang harus dihindari. Dan setiap kita harus memahami bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujian bagi kita. Allah tidak mengambil keuntungan apapun dari syariat, dari amalan yang kita lakukan. Murni itu hanya untuk menguji apakah kita taat atau tidak menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kontak Ibrahim, Allah tegaskan fa'atammahu. Dia mampu menyelesaikan ujian itu dengan sangat sempurna. Dan ini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai catatan terpenting bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya mampu menghadapi ujian-ujian dari Allah dengan baik dan sempurna. Justru itulah Nabi Ibrahim mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilullah, Khalilur Rahman, hamba yang sangat terkasih, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Derajat ini dicapai karena Ibrahim mampu menunjukkan kepatuhannya, ketundukannya, ketaatannya kepada perintah Allah, betapapun sulit dan beratnya. Sehingga karena ketaatannya itulah di dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah tegaskan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, hamba yang sangat dicintai. Derajat cinta itu beragam, dan khullah itu derajat yang paling tinggi, kedekatan cinta yang sangat tinggi. Tentu ini sebuah derajat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Termasuk adalah Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan itu, bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Karena itu kita patut menjadikan ini sebagai contoh dan suri teladan yang baik. Segala bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ini harus ditargetkan untuk bisa mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk mencapai itu kecuali kita menjaga ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Ini komitmen terpenting dalam hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini apapun peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita bisa disederhanakan, itu hanyalah ujian semata. Sehingga fokus kita bagaimana menjawab ujian itu dengan jawaban yang tepat. Bukan
sibuk memikirkan ujian tersebut, memikirkan keberatannya, lalu kita salah di dalam mensikapinya. Padahal sikap itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa diri kita, di posisi mana harusnya kita berada. Jemaah sekalian rahimakumullah, sekedar mengulas rangkaian ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ujian-ujian ini yang menempa dirinya sehingga tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, memiliki kemampuan untuk menjaga komitmen keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bergeser, apalagi tergantikan oleh hal-hal yang lainnya. Ujian hidup itu seharusnya memang menguatkan kita, bukan melemahkan. Ujian hidup harusnya kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, bukan justru malah menurunkan. Ujian memang berisi keberatan. Siapapun kita, ketika kita berada dalam ujian, pasti dalam kondisi yang tidak tenang, pasti merasa keberatan. Tapi keberatan yang perlu disyukuri, karena dengan ujian itu level kita menjadi naik. Karena tanpa ujian tidak mungkin ada kenaikan kelas. Ini yang perlu untuk kita sadari. Jangan sampai kita masih berada pada level betapa beratnya menjaga keimanan karena ujian yang berat. Harusnya dibalik, keimanan harus menuntun kita mengambil sikap yang tepat di dalam menjalani ujian, sehingga keimanan menjadi modal, bukan itu yang justru menjadi lepas gara-gara beratnya ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan itu, kalau orang itu sudah beriman, maka selesai urusan. Tidak ada yang tidak baik, semuanya menjadi baik, menjadi catatan kebaikan buat diri selama dia beriman. Karena iman akan menuntun dia untuk memilih sikap yang tepat. In asobathu sarra syakar fahuwa khairun lahu. Kalau yang terjadi adalah hal-hal yang menyenangkan, kemudian dia syukuri, maka itu akan menjadi catatan kebaikan buat diri. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau yang terjadi hal-hal yang tidak disukai, kemudian dia sikapi dengan kesabaran, maka itu akan menjadi catatan kebaikan buat diri. Dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Begitu penegasan Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi, ujian hidup yang kita hadapi harus menguatkan, harus meningkatkan derajat, bukan membuat kita lemah dan menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjalanan Ibrahim alaihissalam. Dia lahir di saat kesyirikan menguasai dunia. Tidak ada manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah adalah patung-patung buatan tangan mereka sendiri, atau bintang-bintang dan tata surya yang ada.
Karena mereka menganggap itulah yang selama ini memberikan kehidupan dan keberuntungan. Maka mereka pun menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang-bintang dan semacamnya. Di samping mereka juga punya berhala-berhala yang mereka sembah. Dia tinggal di wilayah kekuasaan Namrud, raja yang sangat zalim. Bahkan dalam sebuah riwayat dia pun mengaku sebagai Tuhan, sama seperti Firaun. Tapi juga ada berhala-berhala yang disembah. Tentu kita bisa mengambil catatan bahwa soal lahir tidak ada di antara kita yang punya hak untuk memilih mau lahir di mana, mau kapan, bahkan dari siapa kita dilahirkan. Itu bukan pilihan kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilihkan, yang menentukan. Sehingga jangan pernah menjadikan itu sebagai persoalan. Kalau itu kita jadikan sebagai persoalan, maka akan ada persoalan-persoalan berikutnya yang seakan rumit untuk kita selesaikan. Di mana kita lahir, kapan kita lahir, dari siapa kita lahir, semuanya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak jadikan itu sebagai alasan untuk melakukan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan di masa berikutnya. Ibrahim tumbuh kembang dalam keluarga pemahat berhala. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ayah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu azan, itu ayah biologis atau pengasuh. Tapi terlepas dari itu, dia tumbuh kembang dalam keluarga azan, bahwa dia adalah seorang pemahat berhala, tokoh kesyirikan di lingkungannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan kecerdasan akal kepada Ibrahim sehingga tidak terkontaminasi oleh budaya dan keyakinan syirik yang dilakukan oleh keluarganya maupun oleh lingkungan masyarakatnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 31 Allah menegaskan itu, bahwa Allah berikan kepada Ibrahim kecerdasan akal atau penjagaan akal yang baik sehingga mampu memahami apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan akal sehatnya dia menangkap bahwa keyakinan yang diikuti oleh ayahnya dan oleh masyarakatnya ini keyakinan yang salah. Maka dia terus mengajak dialog untuk menyadarkan baik kepada sang ayah maupun kepada lingkungan masyarakatnya. Beberapa ayat Al-Quran merekam bagaimana dakwah yang sangat lembut disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang ayah dan mengajak untuk berpikir. Bahkan ada riwayat yang menyatakan Ibrahim ketika remaja diperintahkan oleh sang ayah untuk menjual berhala, menawarkan ke masyarakat. Tapi dia pulang dengan menyeret berhala itu, sehingga sang ayah kemudian marah, lalu bertanya, "Wah Ibrahim, kenapa diseret-seret?" Dengan santainya Ibrahim menyatakan dia nggak mau dijual ayah. Nggak mungkin nggak mau dijual. Dia tidak mungkin bisa bicara itu.
Maka Ibrahim masuk. Lah kalau nggak bisa bicara, kenapa kita jadikan Tuhan? Jadi dialog-dialog untuk mengembalikan fungsi akal selalu dia lakukan, baik di hadapan ayahnya maupun di hadapan masyarakatnya. Dan itu yang kemudian banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran, sampai kemudian saat dia harus memenggal berhala-berhala di tempat pemujaan dan membiarkan berhala yang paling besar dengan kampak yang ada di lehernya. Itu cara Ibrahim untuk menyadarkan masyarakatnya bahwa tidak mungkin batu-batu ini kita jadikan sebagai Tuhan, karena kita sendiri yang membuatnya. Dia tidak bisa bicara, tidak memberikan kemanfaatan maupun kemudaratan. Sehingga dialog-dialog itu yang terus dilakukan oleh Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya dari kesesatan yang telah menguasai mereka dalam waktu yang cukup panjang. Dalam ayat Al-Quran juga mereka menyatakan bahwa kami menemukan nenek moyang kami melakukan ini, sehingga kami pun melakukan. Sehingga akal dimatikan, tidak difungsikan secara baik. Tentu catatan bagi kita, dalam soal keimanan ini kita tidak boleh taklid, apalagi taklid buta. Akal ini punya kemampuan untuk bisa menemukan kebenaran walaupun tidak tuntas. Tapi akal ini akan selalu memaksa kita untuk memilih hal-hal yang ada di hadapan kita, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Dan nanti kebenaran itu akan bertemu dengan apa yang dibawa oleh Nabi, sehingga kemudian kebenaran itu menjadi sempurna. Ketika kita hidup ini kemudian hanya tunduk dengan budaya yang ada di lingkungan masyarakat kita, tidak mencoba berani untuk mengoreksi, ini adalah hal yang buruk. Bisa jadi karena kita menganggap bahwa dari dulu di sini memang begini, kemudian kita menganggap biasa saja dan menerima itu sebagai sebuah kebenaran, maka bisa jadi kita akan berada dalam kesesatan sebagaimana yang menimpa masyarakat di saat Nabi Ibrahim diutus oleh Allah menjadi nabi. Tugas dakwah mentauhidkan Allah, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh Ibrahim sendirian. Karena tidak ada manusia yang beriman di muka bumi saat itu selain keponakannya, anak pamannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini diajak berhijrah oleh Ibrahim karena lahir di Irak, kemudian berhijrah ke Palestina. Sehingga Nabi Lut ini beriman bersama Ibrahim alaihissalam. Tapi di kemudian hari Nabi Lut ini punya tugas dakwah yang berbeda, di tempat yang berbeda. Karena Ibrahim menetap di Palestina dan Nabi Lut bertugas di Yordania. Ada 4 kabilah di situ yang menjadi objek dakwahnya Nabi Lut. Sementara Ibrahim berada di Palestina untuk menyampaikan dakwah yang kepada masyarakat yang ada di sana. Sehingga dia berdakwah sendirian. Tentu kemudian nanti ketika dia berkeluarga, istrinya juga beriman, tapi menghadapi masyarakat sendirian, semuanya sedang berada dalam kesesatan yang cukup panjang.
dan di backup oleh sang raja, yaitu Namrud. Kalau kita coba baca sejarah para nabi, itu selalu nabi itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki kondisi lingkungan masyarakatnya, dan setiap upaya perbaikan itu pasti akan menghadapi tantangan. Semua dakwah nabi pasti ditolak, tidak ada yang diterima sejak awal. Pasti akan ada keberatan-keberatan yang harus dia jalani. Tapi seorang dai memang tidak boleh merasa sendiri di dalam memperbaiki kondisi, mencerahkan masyarakat untuk bersikap sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena upaya-upaya perbaikan itu pasti akan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang harus kita miliki supaya beratnya tantangan dakwah yang kita hadapi tidak membuat kita berhenti. Mencari cara yang tepat, iya, tapi tidak berhenti untuk terus menyuarakan kebenaran. Dakwah ini terus disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dalam keluarganya maupun di lingkungannya. Dan dia pun harus menghadapi tantangan berat. Dia diancam akan dirajam oleh sang ayahnya. Azar sendiri menegaskan, kalau kamu tidak berhenti, pasti akan aku rajam, dibunuh. Sehingga Azar menawarkan, lebih baik kamu pergi saja, jangan berada di tempat ini, karena resikonya kalau tetap berada di tempat ini dan menyampaikan dakwanya, dia akan dirajam. Sehingga dia pun diusir dari kampung halamannya oleh ayahnya sendiri, karena komitmen keimanannya mentauhidkan Allah dan menolak untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh ayah dan lingkungan masyarakatnya. Dan para ulama juga memberikan catatan bahwa ancaman dan pengusiran itu dirasakan atau terjadi dalam kehidupan semua nabi. Semua nabi pasti berhijrah dari kampung halamannya ke tempat yang lain karena beratnya tantangan. Lalu kemudian kembali lagi dan mampu melakukan upaya-upaya perbaikan. Sehingga apa yang dirasakan oleh Ibrahim itu juga dirasakan oleh nabi-nabi setelahnya, bahwa ada syariat berhijrah, berpindah ketika dakwah itu ditolak karena mereka belum siap, walaupun berbagai cara sudah dilakukan. Tapi pada akhirnya nanti mereka akan bisa menerima kebenaran itu dengan berbagai upaya yang dilakukan. Sehingga diancam untuk dirajam, diusir kampung halaman, membuat dirinya terus belajar bagaimana caranya agar dakwah ini bisa diterima oleh kaumnya, lalu mereka bisa diajak beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan berat di dalam melakukan upaya-upaya perbaikan, itu adalah sunnatullah, pasti terjadi. Tidak mungkin berjalan dengan sangat baik, disambut dengan sangat baik. Apapun bentuk perbaikan yang kita lakukan, pasti akan ada pihak-pihak yang tidak suka dengan itu, lalu menjadi tantangan di hadapan kita. Tantangan bukan hanya datang dari sang ayah, tapi dakwah tauhid yang terus dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam membuat sang raja pun murka, merasa makin terjepit, sehingga tidak ada cara kecuali memerintahkan agar Ibrahim ditangkap, bahkan kemudian dia harus dibunuh dengan cara
dibakar, dilemparkan ke kobaran api. Sebuah resiko yang tidak mungkin bisa dihindari oleh Ibrahim. Walaupun sebelum itu tentu ada momen-momen di mana Ibrahim menyadarkan kaumnya, dan beberapa ayat Al-Quran merekam itu. Karena sang raja mengatakan, tangkap dia dan kita adili di hadapan semua orang. Kita kumpulkan semua orang, kemudian kita adili dia. Ibrahim dengan senyum, justru itu yang saya cari. Kapan saya bisa bicara di hadapan semua orang, sekaligus di hadapan raja untuk menyadarkan kesesatan. Maka saat itulah banyak hal yang disampaikan oleh Ibrahim yang membuat kaumnya tersadar bahwa sebenarnya Ibrahim benar. Sesembahan yang selama ini kita sembah memang tidak bisa berbicara, tidak memberikan manfaat apapun. Artinya poin itu sudah masuk, walaupun kesadaran belum membuat mereka memilih jalan yang benar. Tapi itu momen yang tepat digunakan oleh Ibrahim untuk menyadarkan kaum. Maka hukuman ini pun harus dijalani oleh Ibrahim, dan keyakinannya bahwa Allah Maha Kuasa, kuasa melindungi hamba yang dicintai, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Karena Allah kemudian membuat api itu yang sifatnya membakar justru menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Seseorang tidak bisa menghindari resiko-resiko atas upaya-upaya perbaikan yang dia lakukan, tapi harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan yang tepat pada waktu yang tepat. Sehingga resiko itu tetap harus dihadapi oleh Ibrahim, tapi resiko itu tidak membuat dia kemudian mati, tapi Allah selamatkan sehingga gerakan dakwanya terus dilakukan sampai kemudian orang-orang sadar dan mau memilih kebenaran. Memasuki ujian di dalam keluarga, ada banyak ayat Al-Quran yang mengabadikan itu. Di antaranya adalah harapannya untuk memiliki anak keturunan. Dan anak ini bukan sekedar fitrah kita sebagai manusia pengen memiliki anak keturunan, tapi anak keturunan yang diharapkan oleh Ibrahim adalah anak keturunan yang mampu melanjutkan misi kenabian. Usianya terus memasuki usia lanjut, dan dia terus berdoa berharap kepada Allah agar diberikan anak yang bisa melanjutkan misi dakwahnya di kemudian hari. Dan doa ini baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjelasan para ulama setelah 30 tahun dari pernikahan. Itu pun pernikahan yang kedua, karena dengan Sarah Sarah dinyatakan mandul saat itu, sehingga kemudian menawarkan kepada Ibrahim budaknya, karena Hajar itu penduduk asli Mesir yang kemudian dijajah lalu diperjualbelikan sebagai budak dan menjadi milik Sarah, lalu diberikan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Setelah 30 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban atas permintaan Ibrahim. Anak itu pun lahir dan usianya sudah di atas 80 tahun. Tapi
Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Ibrahim tidak pernah merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim sangat bersyukur Allah menjawab doa-doanya walaupun dalam masa waktu yang cukup lama, dan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar doa. Ini juga catatan penting bagi kita, karena seringkali kita kalau berdoa memohon kepada Allah pengen segera dikabulkan, cepat sekali kecewa, tidak sebagaimana suri toladan yang ada pada kehidupan Ibrahim alaihissalam, bahwa doa itu baru jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 30 tahun, tapi dia tidak kecewa dan dia menegaskan Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar doa. Artinya yakin Allah mengabulkan doanya walaupun dalam masa waktu yang cukup lama dari keinginan. Ujian tidak berhenti, bahkan ini menjadi catatan umum kita. Ketika Ismail itu lahir, masih menyusu, masih bayi, datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga atas desakan Sarah agar Ibrahim mengasingkan istrinya dan anaknya Hajar dan Ismail itu dari wilayah Palestina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan tempat untuk tumbuh kembang anak itu, yaitu di Mekah. Tentu tempat yang sangat jauh dari pantauan pandangan Ibrahim, tapi Mekah adalah tempat pertama yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh permukaan bumi. Disitulah rumah Allah, sehingga walaupun jauh dari pantauan ayah, tapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses itu sangat dramatis di dalam sejumlah riwayat karena Ibrahim pun tidak mampu memberikan pernyataan kepada Hajar kenapa harus menempatkan diri dan anak bayinya di tempat itu. Sehingga begitu sampai di sana hanya dengan bekal yang sangat sedikit, Ibrahim langsung berpaling ingin meninggalkan. Berkali-kali Hajar bertanya, dia tidak memiliki jawaban. Sampai kemudian Hajar yang menyatakan, apakah Allah yang menyuruhmu? Ibrahim mengatakan iya. Dan keyakinan Hajar luar biasa. Dia katakan kalau Allah yang menyuruh, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sebuah keyakinan yang juga tidak hanya mudah diucapkan. Untuk mengucapkan itu saja tidak mudah, apalagi berikutnya ujian harus dia hadapi sendirian. Ternyata Allah tidak segera memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan ujian berat harus dirasakan oleh Hajar bersama putranya yang masih bayi. Dan disitulah kemudian sejumlah cerita yang diabadikan di dalam syariat ibadah haji terjadi. Artinya keyakinan ada wilayahnya, kemudian realitas untuk menguji keyakinan itu pun ada wilayahnya. Disinilah kita harus sering untuk mengoreksi bahwa keyakinan harus kita ucapkan dengan tegas, walaupun upaya kemanusiaan tidak boleh tunduk dengan keyakinan itu kemudian kita cukup yakin dan tidak melakukan apapun. Kita yakin setiap kita rizkinya sudah ditentukan oleh Allah, tidak mungkin dimakan orang lain.
tidak mungkin tidak diberikan. Tapi keyakinan itu tidak berhenti sampai di situ. Kita harus melakukan sejumlah ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan untuk menjemput jatah rizki itu secara tepat. Tidak boleh pula kita ambil secara salah. Orang-orang yang mencuri, merampok, korupsi, itu mengambil jatah rizkinya, tapi dengan cara yang salah. Sehingga ada wilayah keyakinan, ada wilayah ikhtiar yang harus kita lakukan, dan itu harus berjalan secara baik. Ibrahim cukup lama meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, karena dia segera kembali ke Palestina. Lalu di Palestina mendapatkan putra yang kedua, karena setelah Ismail lahir dan diasingkan, kemudian Sarah ternyata bisa melahirkan, walaupun cukup lama dalam kondisi mandul, melahirkan Ishak. Dalam riwayat, setelah 13 tahun Ibrahim berkesempatan untuk ke Mekah dan bertemu kembali dengan sang putra. Dan Allah menegaskan saat itu Ismail sudah remaja, siap untuk bekerja, sehingga Nabi Ibrahim bertemu kembali dan mendapatkan sejumlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah yang sangat berat adalah ketika pertemuan itu terjadi, bukan kebahagiaan yang kemudian dinikmati mereka kembali, tapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ibrahim siap untuk menyembelihnya. Dan kasus ini diungkap oleh banyak ulama tentang rahasia di balik itu. Salah satunya adalah sebagai fitrah seorang ayah, ketika bertemu dengan anak di usia remaja yang sekian lama diharapkan dan lama berpisah, tentu ungkapan kerinduan, kecintaan akan meluap begitu saja, bisa jadi secara berlebihan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintah itu untuk menguji apakah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantikan, terkalahkan oleh cintanya kepada sang anak. Walaupun tentu tujuannya adalah agar anak ini mampu melanjutkan misinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kecintaan Ibrahim tumpah kepada sang anak, kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berikan ujian itu kepada Ibrahim agar siap untuk menyembelih sang anak. Dan ketika proses itu sudah dilakukan, Allah pun kembali menegaskan bahwa itu hanyalah ujian semata. Dan ketika Ibrahim sudah menunjukkan itu, maka dianggap cukup. Sehingga kemudian mereka berdua diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dan komunitas sudah ada saat itu, dan banyak hal yang kemudian dilakukan oleh Ibrahim. Di dalam ayat Al-Quran, Ibrahim juga punya visi yang besar ketika Mekah ini telah ada komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah mengutus seorang nabi yang akan membersamai umat, khususnya di Mekah ini, agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membiarkan umat manusia di tempat itu tersesat. Dan para ulama mengungkap bahwa doa Ibrahim itu terrealisasi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Ismail, yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nabi-nabi sebelumnya itu dari jalur keturunan Ishak,
dan tidak berada di Jazirah Arabia atau di Mekah, tapi di wilayah yang lainnya. Sehingga ujian-ujian yang berat ini tentu menjadi gambaran bagi kita. Ketika ujian berat itu terus dilalui oleh seorang hamba dan tetap mampu menjaga komitmen ketaatannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah, itu akan menjadikan dirinya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga catatan yang perlu untuk kita ambil dalam kehidupan kita ini, bahwa kehidupan dunia ini memang isinya adalah ujian. Kita tidak pernah bisa memilih soal-soal ujiannya, tapi kita bisa memilih bagaimana menjawab soal itu dengan tepat. Ketika kita mampu menjawab soal itu dengan tepat, maka kita dianggap lulus dalam ujian itu dan terus akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan catatan itu akan menambah komitmen kita untuk terus beriman kepada Allah dan taat menjalankan apa yang diperintahkannya, menghindari apa yang dilarangnya, dan dengan cara itu kita akan bisa meraih posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan kebahagiaan dalam kehidupan abadi di surga. Demikian catatannya. Semoga kita bisa terus menjadikan perjalanan hidup para nabi sebagai suri teladan yang baik buat kita, karena nabi itu ujiannya pasti lebih berat dibanding siapapun, sehingga kita ketika merasakan ujian sangat-sangat berat itu belum sebanding dengan ujian yang dialami oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting ya. Kalau tadi kita katakan bahwa ujian itu meningkatkan derajat, bagaimana kita mengukurnya? Derajat kita berada di mana? Sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Namun menurut saya kita tidak perlu mengetahui di mana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ruang yang bisa jadi tidak bisa kita pastikan. Kalau para ulama memberikan arahannya, logikanya dibalik. Kalau kamu pengen tahu di mana posisimu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah dalam hidupmu. Ketika kita merasa Allah selalu dekat dengan kita, maka posisi kita juga sangat dekat dengan Allah. Tapi kalau Allah kita anggap jarang hadir dalam kehidupan kita, maka seperti itulah gambarannya, bahwa Allah memang jauh dari kita. Sehingga semua kembali kepada kita. Karena memang di dalam hadits qudsi Allah menegaskan, kalau hamba itu berjalan menuju aku, maka aku berlari menghampiri. Sehingga Allah pasti akan lebih cepat, lebih baik dibanding apa yang dilakukan oleh hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menjalani ujian, sebelum kita mengetahui balasan apa yang diberikan oleh Allah, termasuk tadi kedekatan, derajat, kita harus lebih fokus pada apa yang kita lakukan di dalam ujian itu. Kalau konsep ringannya kan yang disebutkan dalam hadis tadi, kalau yang terjadi adalah sesuatu yang kita sukai, menyenangkan, maka tunjukkan kesyukuran. Ketika yang terjadi adalah musibah, sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, hadapi dengan kesabaran. Saat kita mampu melakukan itu, saat kita mampu menunjukkan itu, saat itu kita sudah benar. Saat itu kita sudah mendapatkan catatan kebaikan. Sebelum soal bicara
apa kebaikan yang kita dapatkan kalau bersabar misalnya. Tapi kita fokus pada bagaimana kita mensikapi ujian tersebut dengan tepat. Dan seringkali memang kita ini mempersepsikan ujian dengan sesuatu yang berat. Sesuatu yang kita inginkan tidak anggap sebagai bentuk ujian. Ini juga sebuah kesalahan yang harus diluruskan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dalam konteks kemanusiaan kita, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada baik, tidak ada buruk. Ujian itu ya soal saja gitu. Tapi kita manusia mempersepsikan ini ujian baik, ini ujian buruk. Dan dua-duanya tetap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak catatan, banyak hamba yang lulus diuji dengan kesabarannya, tapi jarang yang lulus diuji dengan kesyukurannya. Walaupun kalau kita dipersilahkan untuk memilih, nampaknya setiap kita lebih memilih ujian kesyukuran daripada ujian kesabaran. Tapi pada hakikatnya justru lebih banyak orang lulus dalam ujian kesabaran daripada ujian kesyukuran. Karena kita tidak menganggap itu sebagai ujian, karena itu sikap kita seringkali kemudian tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menjawab tadi, tidak perlu kita memastikan sampai di mana derajat kita atas ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi fokuslah pada bagaimana menjawab semua ujian itu dengan tepat. Ketika kita mampu menjawab dengan benar, maka saat itu paling tidak kita selamat dari kegagalan. Ya. Dan selamat dari kegagalan makna lainnya adalah kita sukses menjalani ujian. Dan ketika kita sukses, kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang lebih sempurna. Ya. Karena bagi Allah sangat ringan. Ketika diuji seperti ini, apa yang dilakukan? Besok diganti ujiannya, apa yang dilakukan? Sikap kita itu yang menentukan baik buruknya ujian. Bahkan baik buruknya diri kita ditentukan oleh sikap-sikap kita terhadap ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini, kalau coba kita lanjutkan, makin banyak, makin berat ujian yang dihadapi oleh seseorang, itu makin baik dan makin menguntungkan. Ada sebuah hadis ekstrim ya. Seorang mukmin dan mukminah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidupnya. Baik menimpa dirinya berupa penyakit, atau menimpa keluarganya, atau menimpa hartanya. Sampai tidak ada catatan dosa yang tersisa dalam hidupnya. Lalu dia mati hanya mendapatkan catatan kebaikan. Walaupun agak berat kita mempersepsikan ya, bahwa ujian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bicara soal meningkatkan derajat, itu tujuan utamanya adalah menggugurkan catatan dosa. Karena logikanya gitu, walaupun derajatnya nggak tinggi, amal salehnya nggak banyak, kalau dia nggak punya catatan dosa, tetap dia selamat di akhirat. Walaupun catatan pahalanya tinggi, kalau dosanya juga tinggi, dia tidak akan selamat. Sehingga hal terpenting dalam kehidupan kita di akhirat adalah terbebaskannya kita dari catatan dosa. Maka sejumlah hadis menyatakan bahwa musibah yang
ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman itu untuk menggugurkan dosa. Supaya betul-betul tidak ada sisa dosa yang masih tercatat. Supaya begitu kematian tiba dia hanya punya surga. Tidak perlu terkena azab di neraka. Kalau dosanya sudah habis, maka musibah terus ada, itu akan meningkatkan level derajatnya, sehingga makin tinggi. Ada hadis, mungkin kita pernah mendengar, bahwa sakaratul maut Rasulullah SAW itu kan sangat berat, panas yang sangat tinggi, dan sakaratul maut sangat berat, sehingga anaknya ketika menyaksikan betapa beratnya sakaratul maut Nabi itu sampai bersumpah, demi Allah saya tidak berharap ada orang yang sakaratul mautnya ringan setelah menyaksikan betapa beratnya Rasulullah SAW. Dia juga sempat bertanya, wahai ayah, seberat inikah derita yang harus engkau alami? Tapi Nabi mengatakan, wahai putriku, setelah hari ini tidak ada keberatan lagi yang akan dirasakan oleh ayahmu. Itu adalah keberatan terakhir. Dan para ulama kemudian membahas, kenapa sakaratul maut Rasul begitu berat? Ada satu riwayat memang Rasul yang meminta. Ketika merasakan seberat ini, dia bertanya kepada Jibril, kenapa seberat ini? Ya begitulah, sakaratul maut memang berat. Kalau begitu timpakan semua beratnya sakaratul maut umatku kepadaku. Dalam satu riwayat. Riwayat yang lain menyatakan bahwa kenapa Rasul dibuat berat sakaratul mautnya? Karena itu adalah perjuangan terakhir di dunia. Karena setelah itu di akhirat Allah ingin meninggikan derajatnya setinggi mungkin dengan menimpakan keberatan di detik-detik terakhir kehidupan dunianya. Itu kajian para ulama. Sehingga dengan begitu posisinya memang tidak mampu dicapai oleh hamba yang lain. Karena sepanjang hidupnya penuh dengan ujian sampai di detik-detik terakhir sebelum meninggalkan dunia pun ujiannya sangat berat. Sehingga kalau kita mengkaji hadis-hadis seperti itu, kita tidak pernah merasa kecewa dengan ujian yang dihadirkan oleh Allah, karena tujuan dari ujian itu adalah demi kebaikan kita. Allah betul-betul ingin membebaskan seluruh catatan-catatan dosa kita. Karena bisa jadi gini, ini logika lain yang bisa kita munculkan. Pengampunan dosa itu kan bisa kita lakukan dengan beristighfar, dengan bertobat. Tapi bisa jadi jalan ini tidak kita pakai secara maksimal. Kita beristighfar, tapi dosa kita bisa jadi lebih tinggi dari istighfar kita. Sangat dimungkinkan. Kondisi seperti ini membahayakan. Sehingga kalau alternatif pertama, beristighfar, bertobat, tidak kita lakukan dengan baik dan dosa kita lebih tinggi, maka Allah akan menghadirkan musibah. Karena kita nggak mungkin berharap itu. Ya. Tidak ada orang yang ingin dosanya dihapuskan melalui musibah. Ya. Sehingga musibah murni dihadirkan oleh Allah, pilihan Allah, tidak pilihan manusia. Ya. Tapi tujuannya untuk kebahagiaan manusia. Ya. Sehingga kita bisa memunculkan tadi, kenapa Allah hadirkan musibah dalam kehidupan kita? Bisa jadi istighfar kita nggak sebanding dengan dosa kita, sehingga posisi kita akan berbahaya dalam kehidupan akhirat. Maka Allah hadirkan cara untuk menghapus catatan dosa kita walaupun tidak kita sukai. Nah, ketika kita memahami, kita bisa mensyukuri musibah, bukan hanya menunjukkan kesabaran, tapi mensyukuri musibah. Karena hakikat musibah bagi orang-orang beriman adalah penghapusan dosa. Tentu ini level yang perlu ada upaya panjang, karena kalau nggak ada latihan tidak mungkin bisa sampai ke level itu. Tapi ini harus
Terus kita latih diri kita dari hal-hal yang kecil. Kita bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa setiap kita akan kembali kepada Allah. Sehingga kalau hari ini harta kita diambil, hari ini rasa sehat kita diambil, sedikit-sedikit kita latih diri kita untuk bisa meyakinkan bahwa sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya semua yang ada ini akan kembali kepada Allah. Itu bisa kita latih, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang besar kita bisa menerima itu dengan hati yang tetap tegar, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu fokus perhatiannya yang lebih penting dibanding hanya pengen mengetahui di mana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam. Cukup? Ya. Demikian yang bisa disampaikan dari saya, kurang dan lebihnya